Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil tugas kami, yaitu tentang linear programming, two-phase simple method dengan studi kasus fungsi maksimumkan. Dengan mata kuliah penelitian operasional dan dosen pengampu Ibu Eni Aryani. Kami dari kelompok 8, program studi teknik industri, Fakultas Teknik, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur, tahun 2022. Sebelumnya kami akan memperkenalkan kelompok kami. Saya Dimas Ramadhani Lianto dengan nomor NPM 21032010080 sebagai ketua. Saya Muhammad Diki Digobin Salim dengan NPM 21032010230 sebagai wakil ketua. Saya Bian Fali Fauzi dengan MPM 21032010057 sebagai anggota. Saya Yosef Sabardus Nonsandro, NPM 21032010067. Di sini saya sebagai anggota. Diketahui persoalan program linear sebagai berikut. Maksimumkan Z sama dengan 4, X1 min 5, X2 plus 3, X3 dengan batasan-batasan X1 plus X2 plus X3 sama dengan 13, X1 min X2 lebih dari sama dengan 1, X1 plus 3, X2 plus X3 kurang dari sama dengan 14 dengan X1, X2, X3 lebih dari sama dengan 0. Selesaikan dengan the two phase simplex method atau metode simplex dua fase. Selanjutnya masuk ke dalam penyelesaian, kita ubah fungsi tujuan maksimumkan dan batasan-batasan ke dalam bentuk standar. Yang pertama-tama kita ubah batasan-batasan terlebih dahulu. Batasan yang pertama kita tambahkan variabel artificial bernilai positif dikarenakan tandanya sama dengan 0. Selanjutnya batasan yang kedua kita tambahkan variabel slack bernilai negatif dan juga variabel artificial bernilai positif dikarenakan tandanya lebih dari sama dengan 0. Selanjutnya pada batasan yang ketiga kita tambahkan variabel slack bernilai positif dikarenakan tandanya kurang dari sama dengan 0. Maka didapatkan batasan-batasan sebagai berikut. X1 plus X2 plus X3 plus X6 sama dengan 13, X1 min X2 min X4 plus X7 sama dengan 1, X1 plus 3, X2 plus X3 plus X5 sama dengan 14. Dengan X1, X2, X3, X4, X5, X6, X7 lebih dari sama dengan 0. Selanjutnya ke fungsi tujuan maksimumkan. Didapatkan Z sama dengan 4X1 min 5X2 plus 3X3 plus 0X4 plus 0X5 plus 0X6 plus 0X7. Kita pindahkan ke ruas kiri semua. Didapatkan Z min 4X1 plus 5X2 min 3X3 min 0X4 min 0X5 min 0X6 min 0X7. Selanjutnya masuk ke dalam fase 1. Untuk ciri-ciri fase 1 sendiri, apabila pada tabel terakhir RAS-nya sama dengan 0, maka bisa dikatakan visible dan bisa dilanjutkan ke fase 2. Dan apabila pada tabel terakhir RAS-nya tidak sama dengan 0, maka bisa dikatakan tidak visible dan harus diselesaikan saat itu juga. Fungsi tujuan minimumkan yaitu X0 sama dengan X6 plus X7. Kenapa X6, X7? Dikarenakan X6, X7 merupakan variabel artifisial. Kita pindah ruaskan ke kiri semua, X0 min 6X min X6 min X7. Dengan batasan-batasan sama seperti sebelumnya, yaitu X1 plus X2 plus X3 plus X6 sama dengan 13, X1 min X2 min X4 plus X7 sama dengan 1, X1 plus 3X2 plus X3 plus X5 sama dengan 14, dengan X1, X2, X3, X4, X5, X6, X7 lebih dari sama dengan 0. Selanjutnya kita masuk ke dalam step 1. Pada step 1 sendiri kita masukkan fungsi tujuan dan batasan-batasan ke dalam tabel sebagai berikut.
Bisa kita lihat X1 sampai X5 itu 0, X6 dan X7 itu min 1. Kenapa X6 dan X7 itu min 1? Dikarenakan X6 dan X7 itu merupakan variabel artifisial. Selanjutnya kita akan membuat baris nol baru. Bagaimana cara membuat baris nol baru? Yaitu dengan cara baris nol lama ditambah 1 kali baris 1 ditambah 1 kali baris 2. Satu ini kita dapatkan dari X6 dan X7. Kita ubah dari min 1 ke 1. Selanjutnya, baris 1 dan baris 2 sendiri ini kita dapatkan dari tabel di atas, yaitu dikarenakan X6 dan X7 itu letaknya di baris 1 dan baris 2. Selanjutnya kita masukkan ke dalam tabel baru, kita contohkan pada X1, baris nol lama dari X1 sendiri itu 0, baris satunya itu 1, baris 2-nya itu 1. Kita masukkan 0 ditambah 1 kali 1 itu 1, ditambah 1 kali 1 itu 1. Berarti kita dapatkan jumlahnya itu sama dengan 2. Cara ini dilakukan sampai ke perhitungan RHS. Selanjutnya, kita akan mencari kolom kunci dan juga baris kunci. Pertama-tama kita mencari kolom kunci terlebih dahulu, dikarenakan kita fungsinya itu minimumkan, maka kita akan mencari kolom kunci yaitu dengan positif yang terbesar di antara X1 sampai X7. Dan kita dapatkan positif terbesar itu pada X1, yaitu sama dengan 2. Selanjutnya kita akan mencari baris kunci. Baris kunci sendiri kita dapatkan dengan cara RHS dibagi dengan kolom kunci. Lalu hasilnya kita cari yang terkecil untuk dipilih menjadi baris kunci. Bisa kita lihat hasilnya seperti ini, yaitu 13 dibagi 1 sama dengan 13, 1 dibagi 1 itu sama dengan 1, 14 dibagi 1 itu sama dengan 14. Kita temukan positif yang terkecil itu pada baris kedua, yaitu X7. Selanjutnya kita masuk ke perhitungan dengan cara 2. Pada baris atas kita peroleh dari nilai pada baris X0 pada tabel sebelumnya. Seperti ini. Kemudian untuk baris di dalam kurung sendiri kita dapatkan dari baris kunci. Seperti ini. Sebelum melakukan perhitungan kita mencari nilai dari baris kunci itu sendiri, yaitu dengan cara nilai kolom pada baris kunci dibagi dengan nilai yang bersinggungan antara kolom kunci dan baris kunci, yaitu 1, di mana 1 dibagi 1 sama dengan 1, min 1 dibagi 1 sama dengan min 1, begitu pun seterusnya sampai dengan hasil 0, min 1, 0, 0, 1, 1. Kemudian untuk nilai di luar kurung itu kita dapatkan dari nilai kolom kunci pada baris X0. Selanjutnya perhitungannya seperti ini. 2 min dalam kurung 2 kali 1 sama dengan 0. 0 min 2 dalam kurung 2 kali min 1 sama dengan 2. Begitupun seterusnya sampai dengan hasil 1, 1, 0, 0, min 2, 12. Pada baris X6, perhitungannya sama seperti sebelumnya. Baris atas ini kita dapatkan dari nilai pada baris X6 pada tabel sebelumnya. Seperti ini. Kemudian untuk baris yang di dalam kurung ini kita dapatkan dari baris kunci. Kemudian nilai yang di luar kurung kita dapatkan dari nilai kolom kunci pada baris X6. Kita melakukan perhitungannya. 1 min dalam kurung 1 kali 1 sama dengan 0. 1 min dalam kurung 1 kali min 1 sama dengan 2. Begitupun seterusnya sampai dengan hasil 1, 1, 0, 1, min 1, 12. Pada baris X5, untuk baris atas kita dapatkan dari nilai baris X5 pada tabel sebelumnya. Seperti ini.
Kemudian untuk baris di dalam kurung kita dapatkan dari baris kunci. Kemudian nilai di luar kurung kita dapatkan dari kolom kunci pada baris X5. Selanjutnya perhitungannya 1 min dalam kurung 1 kali 1 sama dengan 0. 3 min dalam kurung 1 kali min 1 sama dengan 4. Begitupun seterusnya sampai dengan hasil 1, 1, 1, 0, min 1, 13. Selanjutnya didapatkan hasil perhitungannya dilanjutkan pada step 2 dan dimasukkan nilai tersebut ke dalam tabel step 2. Dapat dilihat pada baris X0-nya itu dapatkan angka yang bernilai positif dan maka dari itu perlakuan dihitung kembali. Dan selanjutnya kita pilih kolom kunci dengan nilai positif terbesar yaitu pada baris X, pada kolom X2 yaitu 4 dan baris kunci dan pembagiannya itu RHS dibagi nilai kolom kunci pada masing-masing barisnya. Untuk pada baris X6 yaitu 12 dibagi 6 bagi 2 sama dengan 6 dan 1 pada baris X1 1 dibagi min 1 sama dengan min 1 dan pada baris X5 13 dibagi 4 sama dengan 13/4. Dan untuk mencari baris kunci dengan cara membagi nilai di baris kunci dengan cara membagi yang berada pada kolom kunci. Selanjutnya untuk cara 2 pada baris X0 pada baris yang di atas itu diambil dari tabel sebelumnya seperti 0, 2, 1 dan seterusnya. Dan untuk angka di dalam tanda kurung ini diambil dari baris kunci. Dan untuk perhitungannya yaitu 0 dikurangi buka kurung 2 dikali 0 dan didapatkan hasil 0 dan begitu pun seterusnya. Pada baris X6, pada baris yang atas ini diambil dari tabel sebelumnya pada baris X6 dan untuk baris di bawah di dalam kurung diambil dari baris kunci. Untuk angka di luar tanda kurung ini diambil dari tabel sebelumnya pada baris S6 kolom kunci. Dan untuk perhitungannya yaitu 0 dikurangi buka kurung 2 dikali 0 sama dengan didapatkan hasil 0 dan begitu pun seterusnya. Pada baris X1 juga sama, kurang lebih sama pada baris yang atas ini diambil dari tabel sebelumnya dan baris yang di dalam kurung ini adalah baris kunci dan untuk perhitungannya adalah 1 dikurangi buka kurung 1 dikali 0 sama dengan 1 dan begitu pun seterusnya. Selanjutnya kita masuk di step 3. Di step 3 ini kita membuat tabel yang datanya didapatkan dari hasil perhitungan yang ada pada sebelumnya. Dan dapat dilihat pada baris X0 masih dapatkan angka yang bernilai positif, maka dari itu kita perlu melakukan perhitungan kembali. Yang selanjutnya kita memilih kolom kunci dengan nilai positif terbesar 1/2 pada kolom X3 dan baris kunci dan untuk pembagian RHS dibagi nilai kolom kunci pada masing-masing barisnya. Untuk pada baris X6 adalah 11/2 dibagi 1/2 sama dengan 11. Dan pada baris X1 17/4 dibagi 1/4 sama dengan 17. Dan pada baris X2 13/4 dibagi 1/4 sama dengan 13. Dan untuk cara keduanya pada baris X0, pada baris yang di atas diambil dari tabel sebelumnya seperti 0, 0, 1/2 dan seterusnya. Dan pada baris di bawah di dalam kurung diambil pada baris kunci. Dan untuk perhitungannya adalah 0 dikurangi buka kurung 1/2 dikali 0 didapatkan hasil nilai 0 dan begitu pun seterusnya.
Selanjutnya untuk pada baris X1 dan X2 kurang lebih sama, yaitu pada baris yang di atas itu diambil dari tabel sebelumnya, seperti pada X1 ada 1, 0, 1/4 dan seterusnya, dan pada X2 itu ada 0, 1, 1/4, 1/4 dan seterusnya. Dan baris di bawahnya yang ada di dalam tanda kurung ini adalah baris kunci. Untuk perhitungannya yaitu pada X1 dengan cara 1 dikurangi buka kurung 1/4 dikali 0 yaitu sama dengan 1. Dan pada baris X2 untuk perhitungannya adalah 0, 1/4 dikurangi buka kurung 1/4 dibagi 0 sama dengan 0. Dikali 0 sama dengan 0. Dan begitupun untuk seterusnya. Setelah melakukan perhitungan pada step sebelumnya, untuk hasil atau nilai perhitungannya kemudian dimasukkan pada tabel baru pada step 4 dan menghasilkan tabel seperti ini, di mana nilai pada baris 0 yaitu adalah 0, 0, 0, 0, 0, dan min 1 untuk X6, dan min 1 juga untuk X7, dan nilai RHS bernilai 0. Setelah nilai atau hasil perhitungan dimasukkan ke dalam tabel, bisa kita lihat bahwa nilai pada baris X0 itu sudah bernilai negatif semua. Dan untuk nilai RHS pada X0 bernilai 0. Karena RHS pada X0 itu bernilai 0, maka problem atau persoalan berikut itu mempunyai solusi visible dan dapat dilanjutkan ke fase berikutnya, yaitu fase kedua. Untuk variabel X6 dan X7 pada fase kedua itu tidak diikut sertakan karena mereka ini variabel artificial. Nah, kita bisa lanjut ke fase kedua. Untuk fase kedua ini, nilai dari baris ZJ min JJ itu didapatkan dari fungsi tujuan maksimumkan yang telah diubah ke bentuk standar yang menghasilkan nilai X1 yaitu min 4, X2 yaitu 5, X3 yaitu min 3, X4 bernilai 0, X5 bernilai 0, dan RHS bernilai 0. Untuk baris X3, X1, dan X2 ini diperoleh dari batasan-batasan yang ada pada fase sebelumnya. Ya, seperti ini baris X3, X1, dan X2. Tapi bedanya di sini variabel X6 atau kolom X6 dan X7 itu tidak diikut sertakan karena variabel artificial. Setelah kita membentuk tabel pada step 1, kita harus merubah baris ZJ min JJ itu ke baris 0 baru. Bagaimana caranya? Yaitu dengan baris 0 lama ditambah 4 dikali baris 2 ditambah min 5 dikali baris ketiga ditambah 3 dikali baris 1. Yaitu adalah min 4 ditambah 4 dikali 1 ditambah min 5 dikali 0 ditambah 3 dikali 0. Yang hasilnya yaitu adalah 0. Untuk selanjutnya sama seperti perhitungan pada kolom X1 yang menghasilkan nilai 0, 0, min 1, dan min 72. Dan untuk RHS-nya bernilai 73/2. Setelah kita menemukan baris 0 baru, kita menentukan kolom kunci dan baris kunci. Untuk menentukan kolom kunci, kita bisa melihat pada baris ZJ min JJ, nilai manakah yang memiliki negatif terbesar. Yaitu bisa kita lihat pada kolom X5 yaitu minus 7/2, dan kolom ini menjadi
kolom kunci. Untuk yang baris kunci, kita melakukan perhitungan terlebih dahulu, yaitu dengan kolom RHS dibagi dengan nilai pada kolom RHS dibagi dengan nilai pada kolom X5, yaitu yang mana 11 dibagi min 1 yang menghasilkan min 11, 3/2 dibagi 1/2 yang menghasilkan 3, 1/2 dibagi 1/2 yang menghasilkan 1. Dan setelah dilakukan perhitungan, nilai positif yang terkecil ada pada baris X2. Ya, kita beri tanda pada baris X2. Nah, setelah kita menemukan baris kunci, kita sebelumnya melakukan perhitungan terlebih dahulu untuk menghitung tabel tersebut. Nah, ini bentuk perhitungannya. Untuk baris yang atas, ini diperoleh dari baris ZJ min JJ. Baris ZJ min JJ yang ini. Kemudian untuk baris yang di dalam kurung, itu kita peroleh dari baris kunci ini. Tapi sebelum kita memasukkan ke perhitungan, kita terlebih dahulu mencari nilai dari baris kunci, yaitu dengan melakukan perhitungan dengan nilai kolom pada baris kunci itu dibagi dengan nilai yang bersinggungan antara kolom kunci dan baris kunci, yaitu 1/2, di mana 0 dibagi 1/2 sama dengan 0, 1 dibagi 1/2 sama dengan 2, 0 dibagi 1/2 sama dengan 0, 0 dibagi 1/2 sama dengan 0, 1/2 dibagi 1/2 sama dengan 1, 1/2 dibagi 1/2 sama dengan 1, dan menghasilkan nilai di dalam kurung ini. Nah, untuk nilai di luar kurung itu kita ambil dari nilai pada kolom kunci pada baris ZJ min JJ. Setelah itu kita lakukan perhitungan, yaitu 0 dikurangi dalam kurung minus 7/2 dikali 0 yang menghasilkan 0. Begitu juga seterusnya yang menghasilkan nilai 7, 0, min 1, 0, dan 40. Untuk baris X3 juga sama seperti sebelumnya, yaitu baris atas ini kita peroleh dari nilai pada baris X3, untuk di dalamnya kita peroleh dari baris kunci, dan untuk nilai di luarnya kita peroleh dari kolom kunci yang berada di baris X3. Dan perhitungannya juga sama, 0 dikurangi dalam kurung min 1 dikali 0 yang menghasilkan 0, begitu juga seterusnya yang menghasilkan nilai 2, 1, 1, 0, dan 12. Untuk baris X1 juga sama, yaitu baris atas diperoleh dari baris kunci yang ada pada X1, diperoleh dari baris yang ada di X1, kemudian yang di dalam kurung diperoleh dari baris kunci, dan nilai yang ada di luar kurung ini diperoleh dari nilai kolom kunci yang ada di baris X1. Perhitungannya juga sama, yaitu 1 dikurangi dalam kurung setengah dikali 1 dikali 0 yang menghasilkan 1. Begitu juga seterusnya yang menghasilkan nilai min 1, 0, min 1, 0, dan 1. Step 2, kita melakukan perhitungan, yaitu kita menentukan baris kunci dan kolom kunci. Kolom kunci kita dapatkan dari X4 dan baris kunci pada X3 dengan positif terkecil, yaitu 12. Selanjutnya kita melakukan uji set untuk melakukan perhitungan selanjutnya. Uji set pada X1 yaitu 1, pada X2 itu 0, pada X3 itu 12. Dengan hasil 40 sama dengan RHS. Selanjutnya kita melakukan perhitungan baris CJ min CJ. Pada baris CJ min CJ kita ambil dari kolom ini. Dari baris ini. Nah, 0, 7, 0, min 1, 0, 40. Dikurangi baris kunci yang kita dapatkan. Ini 0, 2, 1, 1, 0, 12. Dikalikan dengan min 1. Nah, mendapatkan hasil 0, 9, 1, 0, 0, 52.
Untuk selanjutnya yaitu baris X1. Pada baris X1 kita melihat dari ini 0 1 1 min 1 0 min 1 0 1. Nah, itu X1-nya. Kita masukkan pada perhitungan selanjutnya di baris X1 dengan baris kunci yang sama. Dengan perhitungan yang sama seperti cara tadi. Didapatkan hasilnya didapatkan hasilnya 1 1 1 0 0 13. Selanjutnya pada baris X5. Baris X5 tadi yaitu 02 0011 02 0011 ya, sama dengan baris kunci yang sama 0211 012 dikalikan dengan 0 lalu dikurangi. Jadi baris X5 dikurangi 0 dikali baris kunci dengan hasil 020011. Berikut merupakan hasil dari perhitungan tadi. Didapatkan X4-nya itu 0211 012. Baris JJ min CJ yaitu 09100052. Baris X1 111 0013. Baris X5 020011. Jadi dapat kita simpulkan bahwa yang ada datanya yaitu X1. Karena nilai X2 dan X3 tidak ada pada kolom RHS, maka dianggap 0. Dengan Z52, maka kita melakukan uji Z. Pada soal yang sudah dijelaskan pada awal tadi, yaitu 4X1 dikurangi 5X2 ditambah 3X3. Dengan data yang ada cuma hanya X1 yaitu 13. Jadi 4 kali 13 kurang 5 dikali 0 tambah 3 kali 0 sama dengan 52. Sehingga Z sama dengan RHS sama dengan 52. Terbukti. Kesimpulannya, solusi sudah optimal dengan memberikan nilai X1 13, X2 0, X3 0, dan Z 52. Baik, sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.